Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Ustadz Fuadi. Eh, kita masuk ke pembelajaran matematika. Untuk saat ini kita akan melaksanakan tutorial penggunaan GeoGebra ya. Tapi untuk yang saya praktekkan adalah GeoGebra yang ada di laptop ya, bukan yang ada di handphone kalian. Tapi kalau misalnya kalian pakai GeoGebra yang ada di handphone, semoga bisa menyesuaikan ya, semoga bisa menyesuaikan eh, fitur-fitur yang ada di dalam GeoGebra yang ada di handphone tadi. Oke, sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya perkenalkan yang pertama ini adalah aplikasi GeoGebra Classic ya. Di sini ada beberapa fitur-fitur. Yang pertama ini di sini ada tanda panah. Kalau kita klik di sini bisa untuk move atau freehand shape. Kemudian yang kedua ada poin. Nah, di sini kita bisa menggambar poin atau titik ya. Eh, poin titik di dalam objek, pada objek dan seterusnya atau perpotongan dua garis misalnya titik perpotongan dua garis atau titik tengah dari antara dua titik atau yang lainnya. Nah, ini ya. Nanti bisa dipilih dari sekian ini bisa pilih misalnya bikin poin gitu. Atau ini line. Di sini ada beberapa tipe, ada line atau garis, ada segmen itu ruas garis, kemudian ada ray itu adalah sinar garis dan beberapa instrumen lainnya. Selanjutnya ada perpendicular line, ada paralel line. Jadi nanti ada garis, kemudian kita mau membuat garis lain melalui suatu titik. Nah, titiknya seperti apa gitu. Ada yang titiknya ada yang nanti garisnya jadi tegak lurus, ada yang menjadi sejajar, ada yang menjadi sumbu luas garis, ada yang menjadi garis garis bagi sudut dan lain-lain. Kemudian, nah ini ada segitiga, kita bisa menggambar segitiga atau segi lima atau mungkin segi banyak lainnya. Atau kita membuat lingkaran atau kurva juga bisa. Termasuk juga di situ bisa membuat apa namanya busur ya, busur lingkaran. Bisa juga membuat juring ya, dan seterusnya. Atau bisa elips, hiperbola, parabola. Kemudian di sini juga ada sudut ya, sudut yang diberi ukurannya gitu ya. Ada yang eh, dan lain-lain nih, berbagai fitur-fitur lainnya. Kemudian terkait dengan perubahan berupa apakah itu karena refleksi atau mungkin karena rotasi atau digeser atau translasi atau diperbesar dikecil itu dilatasi gitu. Nah, kemudian ada pemberian macam kayak insert gitu ya. Ini kalau ini kayak insert. Kemudian fitur lainnya ada bisa menggeser, zoom in, zoom out. Ya, kemudian ada yang bisa menyembunyikan atau memperlihatkan suatu objek atau mungkin tulisan atau mau menghapus. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam GeoGebra Classic di komputer. Oke, baik kita mau mencoba ya, kita mau mencoba. Terus kemudian sebelum kita mencoba kita lihat juga di sini. Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini contoh ya, show or hide the X, sumbunya kita mau perlihatkan atau tidak. Kalau kita klik, nah, hilang sumbunya. Klik satu lagi, muncul. Atau gridnya mau kita hilangkan atau kita perlihatkan. Kita hilangkan atau kita perlihatkan besar-besar atau mau bentuk yang apa ini namanya jaring-jaring. Ini kayak jaring laba-laba bisa ya. Atau pakai aduh ini apa sebutannya ya. Saya belum pernah mempelajari yang ini nih. Oke, kita biasanya pakai ini aja ya. Kalau polos nanti dikira kayak kertas polos ya. Lebih enak pakai ini, sangat membantu sekali. Kemudian dia ada home. Ini nggak terlalu penting ya yang lainnya. Snap. Nah ini paling ini ya. Untuk settingannya bisa kita rubah
x-axisnya, x-nya, nilai x-nya, nilai y-nya, grid-nya mau seperti apa, kemudian dan lain-lain. Oke ya. Nah, seperti itu. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama, karena kita masuk ke materi persamaan garis lurus, jadi Ustadz mau membuat grafik berupa garis lurus. Untuk membuat grafik berupa garis lurus, minimal ada 2 titik. Ya. Minimal ada 2 titik yang diketahui. Oleh karena itu saya mau menaruh titiknya. Oke, kita bikin titik ya. Kita setting titiknya warnanya jangan biru, nanti enggak bagus. Kita ambil pilih yang hitam, titiknya jangan kebesaran, cukup 3 saja. Dan seterusnya. Oke, sudah cukup ya. Langsung saja kita gambarkan titiknya. Misalnya kita mau menggambar titik di 3,0 di sini ya, 3,0. Nah, titik A 3,0, kemudian titik B misalnya kita taruhkan di 4,0, boleh ya, 4,0. Oke. Nah, ini titik A dan titik B. Langsung bisa disebut titik A dan B. Kalau mau diganti apa namanya? Mau diganti hurufnya bagaimana? Kita klik dulu ya ini. Klik dulu panahnya. Oke. Kita klik hurufnya A ini tadi. Kemudian kita ini. Nah, namanya mau diganti, mau disembunyikan, atau mau ditunjukkan. Nah, ini kan. Kemudian ditambah value-nya. Value-nya tadi 3,0. Oke. Atau mau value-nya saja tanpa angka. Oke, seperti itu. Ya, demikian juga untuk yang B-nya. Value saja ya yang kita pentingkan. Value saja nilainya. Hurufnya nanti bisa sendiri P dan Q atau yang lainnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mau membuat garis ya. Ingat karena garis itu beda dengan ruas garis ataupun sinar garis. Ini kita mau bikin garis. Jadi kalau mau membuat garis yang melalui titik 3,0 ini tadi dengan nah ini kan kalau hanya satu titik itu ada banyak tak terhingga garis yang bisa dibuat. Tapi kalau dari 2 titik, nah ini langsung ke sini ya. Nah, dari 2 titik maka hanya akan tepat satu garis yang dapat dibuat. Nah, klik. Jangan lupa diberi nama. Ini sudah otomatis ada namanya ya, F gitu. Apakah? Nah, kita mau klik dulu garisnya. Nah, klik garisnya. Kita lihat value-nya. Nah, ternyata bisa langsung ada persamaannya yaitu negatif 4x dikurangi 3y sama dengan negatif 12. Atau bisa kalau bisa dirapikan nggak ya? Kayaknya nggak bisa dirapikan. Nanti bisa dirapikan sendiri mencari apa namanya? Gradiennya dan lain-lain. Oke, kita lihat dulu yang lainnya ya. Nah, ini use text extension. Nah, okay. Equation-nya kita ganti ya. Equation-nya kita ganti ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Biasanya kalau kita bikinnya ya. Y sama dengan MX plus C atau mau yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Boleh ya kita pakai yang ini. Nah, negatif 1,33 itu berarti nanti bentuknya pecahan atau yang biar bagus. Nah, ini aja. Nah, negatif 4x kurang 3y plus 12 sama dengan 0. Atau parameter for. Nah, boleh juga pakai seperti ini. Input. Kita pakai yang ini saja ya, yang bagus. Oke, negatif 4x kurangi 3y plus 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah kita sudah berhasil membuat grafik garis ya, grafik berupa garis. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian sudah dapat tugasnya ini misalnya disuruh membuat grafik seperti ini. Maka sekarang tinggal bagaimana sih cara mengumpulkan tugas kalian. Nah, ketika mengumpulkan ini kan tadi sudah ya, sudah kalian buat titiknya, kemudian titik 1, titik 2 sudah diberi value-nya atau nilainya, kemudian garisnya juga sudah diberi nama ya dengan cara klik tadi ini. Nah, setelah itu
ada namanya. Oke, sebelumnya diklik dulu nih. Nah, diklik dulu baru nanti bisa dilihat value-nya. Nah, atau dalam pengaturannya nanti kalian bisa lihat di algebra-nya, equation atau scripting. Nah, oke. Nanti bisa dikasih garisnya seberapa tebal, warnanya mau apa, boleh ya. Biar lebih cerah. Kalau misalnya yang diminta hanya satu garis saja, ya hitam nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang diminta dua garis, dua persamaan garis, hubungannya seperti apa, apakah berpotongan, apakah tegak lurus atau sejajar atau bagaimana, nanti kalian bisa mewarnai garis tersebut. Mau mencoba, kayak kita coba ya warnanya, kita rubah jadi apa? Mau pink, jangan ya, yang biru aja. Oke, ini contoh diganti warna biru. Oke. Nah, dan tadi equation-nya boleh dalam bentuk umum Y sama dengan MX plus C atau boleh juga menggunakan AX plus BY plus C sama dengan 0. Seperti itu. Nanti otomatis apa namanya? Judulnya juga berwarna ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau mau mengumpulkan tugas bagaimana? Nah, klik 3 baris ini. Kalau yang di HP itu justru di pojok kiri ya. Kalau di laptop pojok kanan, kalau di HP pojok kiri atas. Nah, ini nanti kalian bisa klik export image ya. Export image. Di-download boleh, mau di print preview boleh ya, atau mau di-save dulu juga boleh. Kalau saya pakainya export image aja ya. Jadi langsung sudah dalam bentuk image. Oke, kita coba klik export image-nya bagaimana? Nah, hasilnya seperti ini. Yang nanti kalian akan tugaskan, dikumpulkan tugasnya atau yang lainnya. Nah, ini bentuk image-nya adalah seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y. Oh ya, untuk X dan Y, ini tadi kan belum ada hurufnya ya, lupa saya. Nanti bisa dituliskan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kita download atau copy to clipboard juga boleh. Kalau copy to clipboard berarti ini sudah di copy, nanti misalnya mau buka Word atau yang lainnya, misalnya kalian mau menuliskan di Word gitu ya, berarti copy to clipboard, kemudian buka Word, kemudian di apa namanya di paste, tinggal di paste aja Ctrl V di apa dokumen Word-nya itu tadi. Seperti itu, atau mau di-download. Kalau di-download berarti disimpan ya, disimpan nanti tersimpannya di mana? Nanti ya tersimpannya di di komputer ya. Saya lupa naruhnya di mana. Oke. Misal kita download, berarti sudah selesai di-download. Atau mau di copy penyimpanannya di pictures. Nah, saya baru ingat. Penyimpanannya nanti di pictures. Oh, sorry, di download ya. Rupanya di download. File name-nya boleh diganti, misalnya karena ini adalah tugas persamaan linear yang nomor 1 misalnya ya, kalian langsung tuliskan aja persamaan linear nomor 1 misalnya, persamaan linear nomor 1, atau bisa dituliskan nama persamanya tadi negatif 4x gitu ya, negatif 4x kurangi 3y plus 12 sama dengan 0, boleh seperti itu ya. Saya simpelnya yang nomor 1 aja sih, dan tinggal di save gitu ya. Oke, tapi saya tidak nge-save ambil tidak kita coba deh nge-save aja ya, save. Oke, sudah. Boleh juga kalau tadi di export image-nya dengan cara di copy ya, copy to clipboard-nya, copy to clipboard. Nah, nanti misalnya kita buka Microsoft Word, atau mungkin kalian ketika mau presentasi maka bukanya PowerPoint itu kan ya, karena kalian presentasi, silahkan. Kalau ini kan untuk pengumpulan tugas, tapi kalau misalnya kalian diminta presentasi, silahkan dibuka di PowerPoint. Kemudian tinggal di paste. Oke, udah ya seperti ini. Tinggal di paste. Ctrl V. Jadi agak bentar dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Baru kemudian diberi apa namanya informasi lainnya. Gitu. Sudah paham ya? Nah, ini adalah cara penggunaan dari GeoGebra membuat grafik persamaan garis lurus. Nah, nanti ketahuan persamaannya seperti apa. Itu kalau apa namanya membuat garis. Kalau membuat persamaan dari membuat grafik dari suatu persamaan bagaimana? Berarti kita input dulu ya di sini ya. Kita buat inputnya.
Nah, misalnya buat inputnya adalah misal contoh ya 3x ditambah 2y sama dengan -6. Enter. Nah, ketemunya seperti ini garisnya. Ya. Jadi mudah bukan? Nah, ini adalah membuat grafik dari suatu persamaan. Di mana persamaannya tadi kita sudah menuliskan di sini tadi. Oke. Kita mau cek ya, grafiknya seperti apa. Kita cek di sini. Oke, definisinya tadi 3x ditambah 2y sama dengan -6. Kita jangan namanya kita ganti ya, garisnya namanya garis apa? Mau 3x2 yang dikurangi 6 juga nggak apa-apa, atau misalnya F gitu aja ya. Nama garisnya garis F. Mau dikasih caption tidak perlu. Colornya diganti merah. Oke. Dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Dikasih value. Kemudian oke. Nah, dari sini kita bisa melihat garis 3x plus 2y sama dengan -6 memotong sumbu X di mana? Ini sumbu X-nya tadi ya. Ini sumbu X, sorry, ini sumbu X-nya mau saya apa namanya? Ini dulu. Kita mau memberi nama nilai X dan Y-nya. Nah, ini y-axisnya juga diberi label. Oke, ya. Di sini sudah bisa kelihatan ya. Jadi saya ulangi. Untuk memberi nama sumbunya, sumbu X dan sumbu Y, kalian pencet ini. Kemudian settingannya. Kemudian untuk X-axisnya, nilai aksisnya, labelnya kita beri nama X. Kemudian Y-axisnya, sumbu Y-nya kita beri label Y. Nah, seperti itu. Sehingga X-nya di sini ada labelnya, Y-nya juga ada labelnya. Udah selesai. Untuk persamaan 3x plus 2y sama dengan -6 ini memotong sumbu x di berapa ini? -2,0. Kalian mau tahu berapa dia memotongnya di mana? Kita kasih titik di sini. Titik. Nah, seperti itu. Dan juga diberi titik lagi di sini. Tik. Nah, kemudian jangan lupa setiap kali mau ngecek apa-apa itu kliknya kita ubah ke tanda panah dulu ya. Nah, kita klik tanda panahnya, C-nya tadi, kita mau lihat value-nya berapa sih? Oh, ternyata memotong di -2,0. Kemudian ini juga ya, yang titik D-nya, kita lihat value-nya berapa? 0,-3. Nah, setelah itu baru dikumpulkan. Dengan cara yang sama seperti tadi, export image. Ya, export image. Oke, semoga bermanfaat tutorial penggunaan GeoGebra klasik di laptop ini. Nanti saya tunggu hasil eksplorasi kalian menggunakan aplikasi GeoGebra, baik itu menggunakan laptop maupun handphone kalian. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.